Assalamualaikum, this is Megan White answering your question here at About Islam. So Kisah menarik datang dari seorang feminis asal Amerika Serikat, Laura L. Alam. Ia mengisahkan perjalanannya sebagai seorang pejuang feminisme garis keras yang akhirnya memutuskan memeluk Islam saat berusia 25 tahun. Sebagaimana dilansir dari aboutislam.net, Rabu, 1 Juli 2020, Laura menceritakan dirinya yang dulu, yang mengakui sebagai seorang feminis sejati. Pemberian label sebagai feminis ini diperkuat dengan kondisi lingkungan pertemanannya, di mana kebanyakan wanita muda di sekelilingnya adalah seorang pejuang feminisme. Ia menceritakan, latar belakang dari menjadi seorang feminis ialah lantaran seringkali ia menyaksikan bagaimana seorang gadis atau wanita-wanita dewasa tak dihargai oleh pria di lingkungannya. Seperti maraknya pelecehan seksual, hingga ditolak di berbagai kesempatan hanya karena mereka seorang wanita. Bahkan, tak sedikit dari acara sinetron genre komedi, film hingga iklan yang tayang mengandung lelucon dan menggambarkan karakter perempuan yang hanya dianggap seolah sebagai makhluk tak berdaya dan pantas ditertawakan. Seakan seperti benda penarik seksual dengan pengharusan berpakaian minim untuk menarik daya jual sebuah barang, seperti sampo, bir atau mobil. Tak hanya itu, di sektor bisnis, pria selalu mendapatkan lebih banyak uang dibandingkan rekan kerja wanita. Padahal, pekerjaan yang dilakukan adalah sama persis. Budaya patriarki juga terlihat di lingkungan sekolah, di mana kebanyakan anak perempuan tidak memiliki kesempatan pendidikan yang sama dengan anak laki-laki, dan kemampuan mereka dalam mata pelajaran tertentu. Seperti misalnya matematika dan sains juga kerap diremehkan. Laura mengatakan, saat dirinya masih muda, pelecehan seksual belum terdefinisikan dengan sedemikian rupa, namun faktanya memang sudah mengakar seakan budaya dalam masyarakat seolah-olah itu adalah hal normal. Dicontohkan, misalnya yang dilakukan oleh seorang bos perusahaan yang memberikan komentar sugestif mengarah ke seksual pada sekretarisnya. Hal ini seakan tak mengejutkan, di mana laki-laki seringkali membuat lelucon dan komentar vulgar mengenai perempuan, melakukan catcalling, hingga pada penggunaan kekuatan fisik untuk memaksa perempuan melakukan sesuatu yang tak dikehendakinya. Laura mengaku bahwa sebagai perempuan yang berada di kondisi mengerikan tersebut terbilang sangat sulit, di mana sebagai seorang perempuan seperti terdapat batasan. Antara ingin berpenampilan cantik namun juga dinilai terlalu menggoda, yang tak jarang disalahkan terhadap reaksi para pria atas penampilan mereka. Kami selalu untuk tak pergi ke toilet umum seorang diri, biasanya selalu ada yang menemani atau bahkan berkelompok. Membawa semprotan merica di malam hari, dan menghindari jalanan gelap atau tempat parkir yang sepi. Kami seakan didefinisikan bahwa menjadi seorang wanita itu selalu merasa takut, atau merasa tidak aman, setiap harinya, katanya. Muncullah pertanyaan, mengapa tidak seorang wanita lebih menghargai dirinya sendiri di Amerika, dengan mendambakan suatu sistem yang seharusnya mampu membuatnya merasa aman, dihormati dan diberdayakan? Karenanya, muncullah gerakan feminisme. Bagi Laura, feminisme tak diartikan sebagai gerakan membenci pria, atau ingin membalikkan keadaan dengan menindas mereka. Namun, ia menekankan bahwa ini adalah lebih mengarah pada tuntutan keadilan dan pengakuan umum bahwa wanita itu pantas dihormati, layak mendapat upah yang setara, lingkungan yang aman, peluang pendidikan dan karir yang sama tingginya dengan kaum pria. Di titik inilah kemudian Laura mulai mencari tahu tentang Islam. Ia mengaku bahwa rasa penasarannya bermula dari perempuan-perempuan yang diwajibkan berjilbab, namun pria nampaknya tak diwajibkan memakai suatu pakaian tertentu.
Laura belajar bahwa seorang suami muslim sejati harus memperlakukan istrinya layaknya seorang sahabat terkasih, bukan sebagai seorang pelayan yang inferior. Laura mengatakan bahwa kisah Nabi Muhammad adalah kisah yang paling menginspirasinya. Ia terkesan dengan bagaimana baginda Rasulullah berinteraksi dengan istrinya dengan penuh cinta, kebaikan, empati dan saling menghormati. Sebuah kalimat yang ia ingat, yang terbaik darimu adalah yang terbaik untuk istri-istrimu, yang diucapkan oleh Nabi Muhammad kepada orang beriman. Lantas, dari sini dapat disimpulkan bahwa orang yang beriman tak akan menjadi seorang penindas. Muslim tak perlu feminisme. Feminisme hanyalah konstruksi barat yang hanya merupakan kebutuhan dalam masyarakat tanpa mengetahui perintah dari Sang Pencipta. Saya mulai merasa kasihan pada teman-teman non-muslim saya yang tidak mengetahui arti kebebasan sejati. Saya mengasihani para wanita muslim yang masih berpegang teguh pada feminisme ketika dalam agamanya dengan jelas menawarkan solusi yang sempurna. Hampir 2 dekade telah berlalu sejak Laura mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk Islam. 18 tahun hidup sebagai wanita muslim. Memang tak menutup kemungkinan akan adanya kisah dari para wanita yang tak beruntung karena tak mendapatkan hak dan status yang layak dalam kehidupan mereka. Beberapa laporan menyebutkan adanya perceraian akibat kekerasan, merasa tak dihargai oleh suami, dan sebagainya. Lagi-lagi, butuh penekanan bahwa hal-hal tak mengenakan ini menjadi gambaran bahwa hal tersebut dapat mungkin terjadi dan dilakukan oleh orang-orang yang tak sepenuhnya taat kepada anjuran-anjuran agama. Megan Wyatt adalah pelatih hubungan yang menasihati ratusan wanita muslim di seluruh dunia melalui pekerjaannya di Jannah. Ia belum lama ini menulis tentang utas yang dia lihat dalam percakapannya dengan saudara perempuannya di Islam. Dan mengatakan bahwa dirinya tak henti-hentinya menerima laporan tentang istri yang diperlakukan tak wajar oleh suami dan bahkan mertuanya. Namun ia menekankan bahwa pesan-pesan yang ia dapatkan adalah tiap saat, dengan cerita yang sama, perjuangan yang sama, dan tingkat keputusasaan yang sama. Jelas, penganiayaan wanita muslim masih tersebar luas dan marak terjadi. Namun, Laura mengaku bahwa ia yang mencintai Islam dan berkeinginan untuk menjadi contoh baik dalam agamanya ini. Ingin membuktikan bahwa sebagian besar wanita muslim melaporkan bahwa kehidupannya telah terpenuhi dan bahagia dalam pernikahannya, serta merasa dihargai dan dilindungi. Saya ingin membuktikan kepada para non-muslim bahwa dengan menerapkan nilai Islam, mayoritas wanita muslim terbukti merasa aman dan nyaman, di jalan umum, di toko, sekolah, hingga saat beribadah dengan mayoritas lingkungan yang muslim, katanya. Saya berharap bahwa saya kedepannya dapat menunjukkan kepada negara manapun di dunia bahwa dengan Islam diterapkan dengan benar, maka feminisme tak lagi dibutuhkan. Ketidaktahuan mereka membuat saya mengerti mengapa kini feminisme masih bertahan sebagai solusi yang paling tepat, menjadi sebuah gaya hidup di antara mereka, tutupnya.